Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak ya. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang perasaan dia dan perasaan kamu setelah berpisah. Nah, jadi kita akan lihat prediksinya ya. Sekarang ini setelah berpisah itu siapa sih yang masih sering memikirkan, yang masih sering sedih, yang masih sering merindukan dan masih sering teringat? Apakah dia atau cuma kamu? Ya, jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang perasaan dia dan perasaan kamu setelah berpisah ya. Jadi kita akan lihat prediksinya, siapa sih di antara kalian ini yang masih memikirkan, yang masih merindukan, bahkan yang masih teringat gitu. Nah, kamu atau dia ya. Di sini kita akan lihat ya. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat ya, dia ini di posisi yang kayak sulit banget tenang ya. Dia merasa gelisah, bahkan ketakutan atau kekhawatiran dia yang sangat berlebihan membuat dia tuh sering tidak bisa tidur. Kenapa? Karena di sini yang aku lihat, dia selalu memikirkan kamu ya. Bahkan di sini dia tuh selalu kepikiran sama kesalahan dia ke kamu. Mungkin dia pernah buat kamu kecewa, buat kamu sakit hati, mungkin dia pergi tanpa bilang, atau mungkin dia meninggalkan kamu sepihak gitu. Nah, jadi dia ini dihantui dengan rasa bersalah. Ya sebenarnya di sini yang aku lihat dalam hati dia yang paling dalam ya, dia tuh kayak ingin banget gitu nah bicara sama kamu. Dia tuh ingin banget kayak ngomong sama kamu kalau dia tuh sulit banget lupakan kamu. Kalau dia selalu memikirkan kamu, kalau dia nggak bisa move on dari kamu. Cuma karena kelakuan atau perbuatan yang pernah dia lakukan, jadi dia kayak ngomong tuh cuma dalam hati gitu nah ya. Dan di sini tuh mungkin sosok kamu tuh sosok cahaya untuk dia. Ada kamu atau tidak ada kamu tuh berbeda sekarang. Dia sering membandingkan ketika dia sama kamu, dia ngerasa hidup dia tuh kayak terisi gitu nah. Dia tidak ngerasa hampa, tapi ketika dia melepaskan kamu, dia pergi dari kamu, dia ngerasa ada yang kurang dalam dirinya. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Jadi kamu tuh kayak sosok cahaya yang dia inginkan, yang dia tunggu selama ini. Tapi karena keegoisan dia, jadi dia mengambil keputusan sepihak ya. Bahkan keinginan dia untuk ketemu, ingin berkomunikasi kembali itu sebenarnya ada. Cuma karena kelakuan dia yang bener-bener di titik yang udah nyakitin kamu banget dan dia ngerasa fatal banget, dia udah malu sendiri di sini gitu nah. Ya. Mungkin kamu di posisi yang sudah mulai ingin melepaskan dia. Mungkin kamu di posisi yang ingin berdamai dengan keadaan kamu ya. Mungkin kamu juga ngerasa kamu bisa mendapatkan hal-hal baik yang akan bisa datang untuk diri kamu. Sedangkan dia masih di titik yang terus terpuruk. Ya. Di sini mungkin kamu merasa dia bahagia dengan hidupnya. Padahal di sini terlihat dia tuh sangat menyesal gitu nah. Sudah nyakitin kamu, sudah buat kamu terluka. Yang nggak perlu kamu tahu di sini dia nggak sebahagia yang kamu kira.
Dia tuh sudah hancur tanpa kamu. Bahkan di sini terlihat dia sangat depresi. Karena dia tuh nggak bisa mengikhlaskan kamu. Dia nggak bisa merelakan kamu gitu nah. Bahkan di hidup dia tuh bisa dibilang udah hancur-hancuran saat ini gitu nah. Jadi kalau dibilang perasaan kamu dan dia, siapa yang lebih memikirkan, siapa yang lebih merindukan, siapa yang masih mencintai yang belum bisa move on, itu sebenarnya dia. Karena kamu udah mulai stabil gitu nah. Di sini pun dia terlihat seperti patah hati, dia terlihat kecewa karena yang dia perjuangkan tuh nggak seindah yang dia pikirkan tentang hidup dia saat ini gitu nah. Mungkin dia pergi dengan orang lain gitu yang membuat kamu sakit hati dan terluka gitu, padahal nggak seindah gitu. Dia pengen bahagia, dia pengen memulai hubungan lagi, dia pengen berjuang, cuma dia udah kepalang malu di sini gitu nah. Sebenarnya kamu masih sedih ya dengan hubungan yang harus begini, yang harus berakhir sampai begini gitu nah. Mungkin kamu udah terlalu effort banget, kamu banyak membanggakan dia, kamu bilang ke semua teman-teman, keluarga, atau orang-orang terdekat kamu kalau dia tuh yang terbaik untuk kamu gitu nah. Tapi ternyata di sini dia yang menghancurkan kamu gitu nah. Ya, sebenarnya kamu masih sedih gitu nah. Kamu masih terluka, tapi kamu tuh kayak selalu berusaha untuk melepaskan dia gitu nah. Kamu juga berusaha untuk move on dari dia. Ya walaupun berkali-kali kamu mencoba tapi gagal. Cuma kamu di titik yang tidak mau lagi berharap gitu nah. Karena kamu merasa kamu sudah sering sakit hati sama dia. Jadi kamu tuh kayak di posisi kamu cinta tapi sudah terlanjur benci sama dia. Sedangkan dia sedang meratapi kesalahannya sama kamu dan ada penyesalan. Nah, jadi kalau mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Jadi kamu itu cuma pengen mencoba untuk kayak perlahan melupakan gitu nah. Memang kamu masih ada energi cinta, cuma kamu tidak ingin berharap, kamu tidak ingin lagi balikan, kamu tidak ingin lagi ada dia lagi dalam hidup kamu gitu nah. Sedangkan dia, perasaan dia ke kamu itu dia masih cinta, dia masih sayang, dia masih sering mikirin, dia masih sering rindu, sering teringat, bahkan ingin ketemu, ingin komunikasi itu ada gitu nah. Jadi sebenarnya yang pergi siapa, tapi yang kehilangan itu siapa gitu nah. Karena kamu sudah mencoba untuk menerima di posisi yang sekarang ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa dari kalian yang merasa lah ya ini readingan untuk kamu ya. Kalau kamu sudah di titik yang berusaha untuk move on, bangkit, mengikhlaskan, tapi kamu di titik yang masih teringat ya, itu udah di titik yang hebat loh. Karena sejauh ini cinta kamu ke dia itu besar banget kemarin-kemarin gitu nah. Jadi kalau kamu di titik yang sudah pengen, udahlah capek gitu, udahlah aku pengen pada hidupku gitu, itu udah benar-benar perkembangan yang sangat baik gitu nah. Berarti kamu bisa bagaimana caranya mendamaikan diri kamu sama situasi ya. Ya mudah-mudahan kita doakan saja yang baik-baik, mudah-mudahan hal-hal baik kamu dapatkan. Mudah-mudahan setelah ini jadi pelajaran untuk kamu bagaimana caranya kamu harus mencintai dan bagaimana caranya kamu harus dicintai ya. Resonate atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Di sini ada 6 zodiak ya. Ada zodiaknya Virgo, zodiak Aquarius, zodiak Scorpio, Cancer, Taurus, dan yang terakhir Libra ya. Aku ulangi 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Virgo, Aquarius, Scorpio, Cancer, Taurus, dan yang terakhir di sini ada zodiaknya Libra ya. Tetap semangat ya, lanjutkan keputusan kamu untuk bangkit, lanjutkan keputusan kamu untuk terus maju ke depan, jangan pernah menoleh lagi ke belakang ya. Jangan pernah khawatir, jodoh rezeki maut sudah ada yang mengatur.
Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.